Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kita berjumpa kembali pada pertemuan yang kedua mapel Al-Quran Hadis, yang mana pada materi kali ini kita masih melanjutkan pada materi yang kemarin, materi tentang pola hidup sederhana. Namun pada pertemuan kali ini kita membahas atau memahami tentang surat Al-Qasas mulai dari ayat 79 sampai ayat 82. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya mari kita membaca doa bersama dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ala diniyas salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Langsung saja kita masuk pada pembahasan, yaitu adalah surat Al-Qasas ayat 79 sampai dengan ayat 82. Saya bacakan ayatnya, anak-anak bisa menyimaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Fakharaja ala qawmihi fi zinatihi. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya layta lana mithla ma utiya qarun innahu ladhu hazzin 'azim. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. Demikian adalah ayat Al-Qasas ayat 79 sampai 82. Adapun kandungan dari ayat tersebut pada ayat ke-79 itu mempunyai makna suatu kisah umat terdahulu, yaitu adalah Qarun yang hidup dengan bergelimbang harta. Qarun itu adalah seorang yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Pada suatu hari Qarun keluar dari istana atau dari rumahnya dengan segala kemegahannya, dikawal oleh para punggawa-punggawanya, dengan tujuan adalah untuk memamerkan kekayaannya kepada masyarakat dan menunjukkan kehebatan dirinya dalam berusaha. Qarun berhasil memperdaya sebagian masyarakat, dan di antara mereka ada yang berkata, alangkah senangnya seandainya kita diberi harta yang melimpah seperti Qarun. Kita dapat menikmati hidup ini dengan sepuas-puasnya. Itu di antara isi kandungan surat Al-Qasas ayat 79. Kemudian pada ayat yang ke-80, bahwa orang yang mempunyai ilmu dan akal sehat sama sekali tidak tertarik oleh harta yang dipamerkan Qarun tersebut.
apalah artinya harta jika tidak dapat mendatangkan kebahagiaan di akhirat nanti. Mereka bahkan mengatakan bahwa pahala Allah jauh lebih penting dan jauh bernilai daripada harta melimpah bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Sebab harta tidak pernah seperti harta kekayaan Qarun tersebut hanya akan mendatangkan azab dari Allah. Mereka yakin bahwa Allah hanya akan memberikan pahala kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Selanjutnya pada ayat ke-81 sampai 82 Allah menegaskan bahwa akibat kesombongan dan ketakaburannya Qarun ditenggelamkan beserta seluruh harta kekayaannya ke dasar bumi dan tidak ditemukan bekas-bekasnya. Atas kejadian tragis yang menimpa Qarun beserta para pengikut setianya, maka masyarakat yang sebelumnya menginginkan harta melimpah seperti yang dimiliki Qarun menjadi sadar dan kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai umat manusia hendaknya jangan meniru seperti hanya Qarun. Adapun perilaku seseorang yang mengamalkan isi kandungan dari surat Al-Qasas tersebut adalah 1. Tidak bersikap sombong dengan harta yang dimilikinya. Yang kedua, menjadikan harta sebagai media untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, menjadikan harta sebagai media untuk mencari ilmu. Yang keempat adalah menghindari dari sikap yang boros. Kemudian kita harus menerapkan perilaku sederhana dan menyantuni kaum du'afa sebagaimana yang terkandung di dalam ayat tersebut. Setelah kita mempelajari isi kandungan ayat tersebut, hendaknya kita semua dapat menerapkan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menanamkan keyakinan kita bahwa harta itu tidak ada yang abadi. Semua harta itu akan sirna, karena harta itu hanyalah merupakan suatu titipan dari Allah yang suatu saat akan diambil oleh Allah juga. Yang kedua, kita menanamkan keyakinan bahwa harta hanya mendatangkan manfaat dan berkah jika digunakan sebagai petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan jika tidak, maka harta akan mendatangkan azab dan bencana bagi pemiliknya. Kemudian yang ketiga, kita menanamkan keyakinan kita bahwa harta yang kita miliki terdapat hanya orang lain. Harta yang kita miliki tidak semua itu milik kita sendiri. Bahkan juga ada hak-haknya orang lain, seperti haknya fakir miskin, haknya du'afa, haknya anak-anak yatim yang terlantar, yang semua itu harus kita santuni. Kemudian yang keempat, kita membiasakan bergaul dengan orang yang memiliki perilaku hidup sederhana agar kita dapat meneladaninya pada kemudian hari. Dan yang terakhir adalah hindari bergaul dengan orang yang suka hura-hura dan menghamburkan hartanya, sebab kita akan terbawa arus oleh pergaulan mereka. Jadi kita semua harus menghindari dari sifat-sifat pemborosan, dan kita menghindari dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Qarun yang senantiasa memamerkan hartanya kepada orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.